Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini kami akan membahas tentang etika di dalam rumah tangga dan juga melanjutkan pembahasan yang lalu tentang etika di dalam rumah tangga. Kita mulai pembahasan pada malam kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit taharati wal haidi. Seorang suami harus mengajarkan hal-hal tentang agama yang dibutuhkan oleh istrinya. Seperti apa? Dikatakan dalam kitab ini semisal dijelaskan kepada istrinya tentang hukum-hukum di dalam haid. Yakni apa yang dibahas? Yakni yang dibahas dalam kitab ini tentang bayanus shalah allati taqdiha, menjelaskan tentang perkara salat yang harus diqadha atau diganti oleh seorang perempuan ketika darah haidnya sudah terhenti. Di sini dikatakan mahma in qata'a damuha qubailal maghrib bimiqdari rak'atin fa 'alaiha qada'udz zuhri wal 'asri. Bila mana darah haid seorang perempuan ini terhenti sebelum masuk waktu sholat maghrib seukuran 1 rakaat, maka wajib baginya untuk mengqadha sholat zuhur dan juga melakukan sholat asar. Jadi seandainya ada seorang perempuan berhenti haid atau terhentinya darah haid dalam 1 bulan tersebut, semisal pada hari Senin, kemudian darah ini taruhlah maghrib ini jam 6 sore, kemudian terhenti darahnya pada saat pukul 5:30 atau 17.30, maka bagi si perempuan tadi wajib mengqadha zuhurnya dan juga melaksanakan sholat asarnya. Ini. Nah, seorang suami harus mengajarkan hal yang seperti ini kepada istrinya, yakni tentang hukum-hukum agama yang dia butuhkan yang berkenaan dengan masalah kewanitaan. Salah satunya adalah seperti masalah haid. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini, wa idzan qata'a qubaila subhi bimiqdari rak'atin fa 'alaiha qada'ul maghrib wal isya. Seandainya darah ini berhenti sebelum masuknya waktu subuh seukuran pelaksanaan salat 1 rakaat, maka salatnya yang maghrib pada hari itu wajib diqadha dan dia harus melaksanakan salat isya. Ya, kalau kita contohkan berarti tinggal kita buat waktunya. Semisal subuh ini jam 4, kemudian terhentinya haid itu jam 3:30, maka seorang wanita
wajib mengqadha salat maghribnya dan melaksanakan salat isya. Ini hal terpenting di dalam haid yang harus diajarkan kepada seorang istri atau perempuan tentang masalah salat ketika haidnya sudah berhenti. Tidak hanya itu, juga ajarkanlah kepada wanita wal ibadat ay fardiha wa sunaniha min salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Yani ajarkan juga kepada istri-istri kita tentang masalah ibadah, baik itu ibadah yang fardu ataupun yang sunnah. Ibadah yang fardu dan sunnah ini baik itu dari salatnya, zakatnya, puasanya atau hajinya. Kenalkan ini kepada istri kita. Ajarin bahwa salat ada yang fardu, ada yang sunnah. Begitu juga dengan zakat ya atau sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Begitu juga dengan puasa, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Maka hal ini ajarkan kepada istri-istri kita. Kenapa? Karena ini termasuk bagian etika di dalam berumah tangga. Kemudian kalau misalkan sekarang prakteknya si suami ini bisa atau mampu untuk mengajarkan istrinya, maka dikatakan dalam kitab ini fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaisa laha al-khuruju li su'alil ulama. Nah, kalau suaminya semisal bisa ngajarin tentang toharah, bisa ngajarin tentang masalah haid, bisa ngajarin masalah ibadah kepada istrinya, maka istrinya ini tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada seorang ulama. Nah, bagaimana kalau suaminya nggak tahu apa-apa dalam ilmu agama? Maka ini yang diajarkan. Wa in qasara ilmur rajul walakin naba'an hafiz su'al fa akhbaraha bi jawabil mufti falaysa laha al khuruj. Nah, kalau kemampuan atau keilmuan seorang suami dalam agama terbatas ya, maka solusi yang pertama diberikan. Suami keluar menjumpai ulama, menanyakan masalah agama yang berkenaan dengan kewanitaan, kemudian jawaban itu diberikan kepada istrinya. Kalau kondisinya seperti ini, maka falaisa laha al khuruj, maka istrinya enggak boleh keluar rumah. Mengapa? Karena tadi suaminya sudah keluar rumah menanyakan masalah kepada seorang ulama, kemudian suami tadi memberitahukan kepada istrinya. Maka kalau yang seperti ini, istri tidak boleh keluar untuk bertanya kepada ulama tentang masalah di dalam agama. Kalau suaminya nggak bisa keluar, bagaimana? Tidak bisa menggantikan posisinya istri di dalam bertanya kepada ulama. Fa illam yakun dzalik falaha al khuruju lis-su'al bal 'alaiha dzalik wa ya'si ar-rajulu biman iha. Ya. Maka kalau suaminya nggak bisa keluar menggantikan posisi istri untuk bertanya kepada ulama, maka seorang istri boleh keluar untuk bertanya kepada ulama. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini suaminya melarang, udah nggak tahu ilmu agama, suaminya nggak mau nanya sama ulama, ngelarang, ya bininya dilarang, jangan mak, udah nggak usah. Maka suami yang seperti ini dia bernilai maksiat. Perbuatan yang dia lakukan adalah dosa. Kenapa? Karena 3 tahapan tadi sudah dilalui, tapi tetap tidak diizinkan istrinya untuk keluar bertanya kepada ulama. Maka suami yang seperti ini adalah suami yang durhaka, suami yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak tahu dengan ilmu agama, tidak mau menggantikan istrinya untuk bertanya kepada ulama.
istrinya mau keluar, dilarang tuh sama suaminya. Maka suami yang seperti ini dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian wa mahma ta'allamat ma huwa minal faraid 'alaiha falaysa laha an takhruja ila majlisi ilmin illa biridahu. Bila mana seorang perempuan belajar tentang hal-hal yang wajib tentang masalah kewanitaan, maka dia tidak boleh keluar rumah kecuali dapat ridha dari suaminya. Jadi ketika seorang istri ingin belajar ilmu agama, ingin mendalami ilmu tentang agama yang berkenaan dengan kewanitaannya, dimulai dari thaharah, masalah haid atau masalah ibadah, tetap harus ada ridha dari suaminya ketika dia hendak atau ingin keluar dari rumah, ingin belajar ilmu agama. Jadi itu para sahabat, walaupun yang tujuannya adalah baik, tetap niat yang dilakukan, proses yang dikerjakan juga harus dengan cara yang baik. Ya, ini apa? Ya, keluar rumah seorang istri harus mendapat ridha atau izin dari suaminya. Kemudian di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bahwasanya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, yakni aqarru bil iman, orang yang menerima dengan keimanan dan orang yang membenarkan dengan keimanan. Apa seruan Allah kepada orang yang beriman? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian. Keluarga kalian ini seperti siapa? Seperti istri-istri kita, anak-anak kita, kerabat famili kita. Jaga mereka semua dari apa? Naran, akan api neraka. Kita disuruh jaga anak kita, istri kita, kerabat famili kita. Jaga mereka dari apa? Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini ditafsiri oleh seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Abbas, bahwa beliau menafsiri tentang makna dari ayat tersebut. Apa sih makna dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara? Maksudnya adalah faqihuhum, yakni ajarkanlah kepada mereka tentang syariat-syariat Islam. Ajarkan kepada istri tentang syariat Islam. Ajarkan kepada anak tentang syariat Islam. Ajarkan kepada sanak kerabat tentang syariat Islam, agar supaya dia selamat, dia terjaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa'adibuhum, ya, ajarkanlah pula, didiklah pula kepada anak kita, istri kita, kerabat kita, mahasinal akhlak, tentang akhlak yang terpuji, tentang akhlak yang baik. Ajarkan. Karena ketika akhlaknya baik, akhlaknya terpuji, maka dia berarti sudah menjaga keluarganya, sudah menjaga dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada satu kaul mengatakan asyaddun nas azaban yaumal qiyamah man jahila ahlah. Orang yang paling pedih, manusia yang paling pedih siksanya kelak pada hari kiamat, siapa dia para sahabat? Man jahila ahlah. Orang yang tidak tahu menau dengan keluarganya. Orang yang bodoh amat sama keluarganya.
Orang yang punya sikap masa bodoh dengan keluarganya. Orang yang punya sikap cuek dengan keluarganya, tidak dididik dengan akhlak yang terpuji, tidak diajarkan dengan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dirinya ataupun keluarganya. Maka ini adalah asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah man jahila ahlah. Yani orang yang paling pedih siksanya kelak pada hari kiamat, yang tidak pernah tahu urusannya, yang mencuek, tidak mendidik di dalam syariat Islamnya dan mendidik kepada akhlak yang terpuji. Maka ini adalah asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling pedih siksanya kelak pada hari kiamat. Semoga kita semua jamaah Al-Burdah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlindung dari azabnya Allah, dan bisa menjaga keluarga dan juga anak keturunan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian pada kali ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.